Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Aulia Ajijah, Titin Agustin, Siti Aminah, Nur Hasanah, Rifka Rahimatunisa, dan Gloria. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang strategi pembelajaran IPS, pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran IPS SD dan menjadi guru yang konstruktivis, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD 2 oleh dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang materi-materi berikut. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran IPS. Strategi merupakan suatu cara yang digunakan secara prosedur dan sistematis dalam suatu proses kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kualitas hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, cara untuk meningkatkan hasil belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Contohnya, misalkan jika kelas berisi siswa pandai menggunakan pendekatan saintifik atau keilmiahan, maka model yang dipakai adalah discovery learning. Dalam pelaksanaannya, untuk siswa ini menggunakan strategi mengamati atau mengobservasi terlebih secara individu atau berkelompok dan mendiskusikannya, lalu menemukan suatu fakta baru yang tidak terduga sebelumnya, atau dapat menggunakan strategi menjelaskan kemudian siswa ini memaparkan atau sebaliknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, strategi urutan penyampaian suksesif. Yang kedua, strategi penyampaian fakta. Yang ketiga, strategi penyampaian konsep. Yang keempat, strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Yang kelima, strategi penyampaian prosedur. Yang keenam, strategi mengajarkan atau menyampaikan materi aspek sikap atau afektif. Yang ketujuh, strategi pembelajaran inquiry. Yang kedelapan, strategi pembelajaran ekspositori. Pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran IPS di SD. Pendekatan pembelajaran konstruktivistik merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran IPS yang dapat dikembangkan oleh guru-guru IPS pada pendidikan IPS di sekolah dasar. Melalui pendekatan ini, posisi guru hanyalah sebagai fasilitator yang memungkinkan para siswa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan atau mengonstruksi pengalaman yang dimilikinya menjadi pengalaman baru yang bermakna bagi dirinya. Pendekatan konstruktivistik sangat relevan untuk dikembangkan dalam pendidikan IPS di SD, mengingat objek kajian dalam pendidikan IPS SD adalah mengenai lingkungan siswa mulai dari lingkungan dekat hingga lingkungan yang lebih luas. Melalui pendekatan ini, diharapkan para siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang relevan dengan kepentingan serta tingkat usianya sekaligus dapat mengembangkan keterampilan sosial. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi pengajaran IPS diangkat dari masalah yang dimunculkan oleh siswa, dikembangkan dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar di kelas, serta dengan melalui berbagai strategi seperti cooperative learning and inquiry, serta dengan menggunakan model evaluasi yang dilakukan saat kegiatan berlangsung atau ongoing evaluation. Materi pembelajaran IPS yang dimulai dari lingkungan terdekat kemudian meluas ke lingkungan yang lebih luas adalah relevan dengan pemikiran Brunner. Terdapat 3 prinsip pembelajaran dalam pandangan Brunner 1983 yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD, yaitu yang pertama, pembelajaran harus berhubungan dengan pengalaman serta konteks lingkungan siswa sehingga hal itu dapat mendorong mereka untuk belajar. Yang kedua, pembelajaran harus terstruktur sehingga siswa bisa belajar dari hal-hal yang mudah kepada hal-hal yang lebih sulit. 3. Pembelajaran harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan para siswa dapat melakukan eksplorasi sendiri dalam mengonstruksi pengetahuannya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Dalam beberapa hal, pemikiran yang dikutip di atas relevan dengan konstruksi pembelajaran IPS yang berorientasi pada masalah-masalah sosial yang sedang dihadapi para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan di atas, pembelajaran IPS SD dapat dimulai dari pengalaman dan konteks sosial, materi yang akan dipelajari atau lebih khusus dapat berangkat dari pengalaman langsung para siswa. Lebih lanjut, pemikiran Hornben pada tahun 1996 di bawah ini dapat memberi landasan kuat dalam pembelajaran IPS yang bersifat konstruktivistik. Adapun yang pertama, mengembangkan pengalaman menjadi pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan pengalaman dengan beragam perspektif. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran dalam konteks nyata. Yang keempat, mendorong terbentuknya rasa memiliki terhadap apa yang dipelajarinya. Yang kelima, menempatkan proses belajar sebagai proses sosial. Yang keenam, mendorong penggunaan beragam cara dalam belajar sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Dan adapun yang terakhir, mendorong kesadaran diri dalam proses mengkonstruksi pengetahuan. Menjadi guru yang konstruktivis. Dalam pandangan Brock and Brock 1999, pendekatan konstruktivistik mengharuskan guru-guru IPS melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mendorong dan menerima otonomi dan inisiatif siswa dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, menggunakan data mentah dan sumber utama untuk dikembangkan dan didiskusikan bersama-sama dengan siswa di kelas. Yang ketiga, memberikan tugas kepada siswa untuk mengembangkan klasifikasi, analisis, melakukan prediksi terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan menciptakan konsep-konsep baru. Yang keempat, bersifat fleksibel terhadap respon dan interpretasi siswa dalam masalah-masalah sosial. Bersedia mengubah strategi pembelajaran yang tergantung pada minat siswa, serta mengubah isi pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Yang kelima, memfasilitasi siswa untuk memahami konsep sambil mengembangkannya melalui dialog dengan siswa. Yang keenam, mengembangkan dialog antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan rekan-rekannya. Yang ketujuh, menghindari penggunaan alat tes untuk mengukur keberhasilan siswa. Kedelapan, mendorong siswa untuk membuat analisis dan elaborasi terhadap masalah-masalah kontroversial yang dihadapinya. Kesembilan, memberikan peluang kepada siswa untuk berpikir mengenai masalah yang dihadapi siswa. Kesepuluh, memberikan peluang kepada siswa untuk membangun jaringan konsep serta membentuk metafora. Beberapa keuntungan strategi ini yang terkait dengan penguasaan informasi diantaranya adalah 1. Strategi ini memungkinkan peserta didik melihat isi pelajaran lebih realistis dan positif ketika menganalisis dan mengaplikasikan data dalam memecahkan masalah. 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan isu-isu tertentu, mencari data yang relevan, serta membuat keputusan yang bermakna bagi mereka secara pribadi. Yang ketiga, menempatkan guru sebagai fasilitator belajar sekaligus mengurangi perannya sebagai pusat kegiatan belajar dengan menggunakan strategi inquiry. Mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan kritis serta peserta didik. Kesimpulan, pembelajaran konstruktivistik, model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif, membangun mereka sendiri secara mandiri dan memindahkan informasi yang kompleks. Dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran konstruktivistik akan memberikan peluang kepada guru untuk memilih kaidah pembelajaran yang sesuai dan murid
dapat menentukan sendiri waktu yang diperlukan untuk memperoleh suatu pengetahuan atau konsep. Guru dapat membuat penilaian sendiri dan menilai pemahaman suatu bidang pengetahuan dan dapat ditingkatkan lagi. Selain beban guru berkurang karena bertindak sebagai fasilitator, adapun strategi pembelajaran yang konstruktivistik, inquiry, dan kooperatif. Ketiga strategi dapat dikembangkan oleh guru sesuai dengan materi, situasi, dan kondisi yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain itu, guru juga harus mengetahui ciri-ciri guru konstruktivistik. Ciri-ciri guru konstruktivistik yaitu: 1. Guru yang senantiasa membangkitkan konsepsi siswa sebelum masuk ke materi inti. 2. Guru memotivasi siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang ingin diketahuinya. Ketiga, guru yang mendorong terjadinya dialog dengan antar siswa. Keempat, guru yang memfasilitasi siswa agar mampu berpikir tingkat tinggi, yaitu menganalisis, mengklarifikasi, memprediksi, mensintesis, dan menciptakan. Kelima, guru yang dengan sabar menunggu saat siswa sedang menjawab pertanyaan. Demikian paparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, terima kasih.